Elia di dalam mengalahkan nabi-nabi Baal yang sejumlah 450 di Gunung Karmel merupakan kisah yang menarik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena dia berhasil mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Tapi pada waktu tekanan datang di mana Isabel mengincar dia justru melarikan diri. Nah pertanyaannya, kenapa dia melarikan diri? Ini kalau kita sambungkan dengan situasi yang kita hadapi hari-hari ini, seringkali kita kuat hanya di dalam gereja saja. Tetapi ketika kita menghadapi kehidupan secara nyata, kita justru undur atau iman kita up and down. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan, bagaimana yang namanya krisis itu menjadi batu loncat kemenangan. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ambil dari Amsal 3 ayat yang kelima. Di situ dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya bahwa setiap kita harus belajar setia memandang kepada Tuhan, sekalipun ada banyak halangan yang sedang terjadi. Yakinlah bahwa Tuhan itu bukan Allah yang tertidur. Yakinlah bahwa Tuhan itu punya waktu yang tepat untuk memulihkan kehidupan Anda dan saya. Jadi jikalau saat ini mungkin Anda sedang dalam keadaan yang terpuruk, kalau memang Anda percaya kepada Tuhan, keadaan terpuruk ini akan menjadi tepuk tangan sorak-sorai kemenangan yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saya. Jadi anggap aja ini sebuah pembelajaran yang manis. Ini bisa menjadi batu loncatan yang indah ketika Anda setia di tangannya Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan termakan omongan orang. Bertahanlah. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua dan Filipi 4 ayat yang ke-8, pikirkan dan lakukan yang baik dengan tidak mengikuti cara-cara dunia di dalam meraih kemenangan maupun saat rintangan itu mendera kita. Jujur Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali yang namanya cibiran orang, omongan orang itu kita masukkan di dalam hati kita. Kita bukan memasukkan janji Tuhan, tapi kita lebih senang mendengar omongan orang. Hal-hal seperti inilah yang bisa membuat firman Tuhan, yang bisa membuat janji Tuhan itu seolah-olah tidak terjadi. Padahal Tuhan sudah siap untuk menolong Anda dan saya. Anggap saja rintangan itu sebagai angin lalu yang mesti diabaikan. Jadi pesan saya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam situasi yang kita hadapi hari-hari ini, jangan mudah termakan omongan orang. Tapi pastikan Anda memakan firman Tuhan, pastikan telinga Anda fokus kepada Tuhan hari-hari ini. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu mau ditemui kapanpun, situasi apapun. Tuhan itu selalu menyediakan waktu membuka tangannya bagi Anda dan saya. Lalu yang ketiga yang ingin saya bagikan bagaimana krisis itu bisa menjadi batu loncat kemenangan. Yang ketiga, di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 dikatakan bahwa waktunya Tuhan dan pemeliharaannya itu amat hebat bagi orang-orang yang setia. Di mana Tuhan itu siap menolong dan membuktikan kuasanya. Jadi apa yang perlu kita takutkan hari-hari ini? Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan. Ketika krisis datang, ketika ujian itu datang, anggaplah itu sebagai batu loncatan Anda. Ketika Anda mau melewatinya, ketika Anda mau menjalaninya, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam dan Tuhan pasti memulihkan keadaan Anda dan saya. Demikian yang ingin saya bagikan. Mari sama-sama kita kuat di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita perbanyak ucapan syukur. Dan di sanalah ketika nama Tuhan dipermuliakan, sorak-sorai kemenangan pasti akan datang dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.